dan cantik, selamat datang di ibadah sekolah minggu. Senang banget nih kita bisa kembali beribadah di sekolah minggu. Sudah siap semua kan? Nah, nanti pas pujian kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat, oke? Dan pas kita mendengarkan firman Tuhan, nanti anak-anak yang ganteng dan cantik juga harus duduk tenang, rapi, mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Debbie. Ya, puji Tuhan. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami pada saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, godingkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 ulangi lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, godingkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, godingkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 Tuhan berkati. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama, 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 bersama-sama. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitam, hitamnya rambutku. Ini otomat dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Satu jumlah
Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitamnya rambutku. Ini oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, tetap dengan sikap yang manis, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik bagi kami semua. Tadi kami sudah bersuka cita Tuhan lewat puji-pujian kami, dan sekarang tetap dari rumah kami masing-masing Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami benar-benar mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama buka Alkitab kita di perjanjian baru, yaitu Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama yuk. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita baca sekali lagi ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita, atau Tuhan Yesus itu selalu mengingatkan kita tentang penuh kasih, tentang mengampuni. Kalau di minggu kemarin kita sudah diingatkan sama Kaluken bagaimana kita saling mengasihi terhadap sesama kita, entah itu kita mengasihi keluarga kita atau siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini juga Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang saling mengampuni. Nah, saling mengampuni itu seperti apa? Saling mengampuni atau saling memaafkan. Nah, sebelumnya kita sama-sama lihat video ini dulu yuk. Ayo Kaleb. Aduh. Jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati?
Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Nah, tadi kita sudah sama-sama menonton video tentang mengampuni. Bagaimana si Kaleb juga Sofia, mereka berantem gara-gara si Kaleb ngerusakin permainan punya Sofia. Ketika mereka berantem, ternyata Tuhan Yesus memakai atau mengirim ayah mereka untuk mengingatkan tentang mengampuni sesama, mengasihi sesama. Seperti firman Tuhan yang kita baca di awal tadi, masih ingat nggak? Yaitu Efesus 4 ayat yang ke-32. Bagaimana kita saling mengampuni satu sama lain, bagaimana kita memaafkan teman kita atau saudara kita ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, akhirnya tadi di video kita sama-sama melihat bahwa Kaleb dan juga Sofia mereka saling berpelukan dan saling memaafkan satu sama yang lain. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Kalau misalnya di rumah tanpa kita sadari, mungkin orang tua kita, mama papa kita, adik kita, saudara kita, kakak kita mungkin, atau siapapun yang ada di rumah kita, mungkin sering bikin kita marah, sering bikin kita kesal, sering bikin kita nangis mungkin, sering bikin kita kecewa karena mama papa kita mungkin apa yang kita inginkan mereka mungkin belum bisa untuk memberikan, kita jadi marah. Ataupun ketika saudara kita di rumah mungkin tanpa sengaja mengambil permainan tanpa seizin kita, mungkin akhirnya kita jadi marah. Nah, sekarang kakak Debbie mau tanya, ketika kita marah sama saudara kita, ketika kita berantem sama saudara kita, kira-kira orang tua kita ngebiarin aja nggak kita berantem? Kira-kira mereka nonton aja nggak? Nggak kan? Nah, di situ juga Tuhan Yesus mengirim atau memakai orang tua kita, kayak mama papa kita. Pasti mereka menegur kita kan untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, untuk tidak marah sama saudara kita, untuk tidak ngambek sama saudara kita. Pasti disuruh, ayo sekarang siapa yang salah, pasti ditanyain kan. Nah, begitu siapa yang salah pasti disuruh minta maaf. Misalnya adik kita atau kakak kita yang salah, ayo kamu minta maaf. Nah, begitu minta maaf, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kita mau maafkan nggak? Nah, kita harus memaafkan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus memaafkan atau mengampuni saudara kita ataupun siapapun yang buat kesalahan terhadap kita. Nah, begitu juga kalau misalnya kita ada di lingkungan sekolah, tanpa sadar mungkin kita berantem sama teman kita karena hal sepele mungkin. Nah, ketika kita berantem, kira-kira kalau bapak atau ibu guru melihat kita berantem, kira-kira mereka biarin aja nggak? Enggak kan? Nah, pasti mereka menegur kita, pasti mereka mengingatkan kita, pasti mereka menyuruh kita untuk apa? Untuk berdamai atau saling memaafkan. Siapapun yang salah pasti harus saling memaafkan. Nah, ketika kita mau memaafkan seseorang, kira-kira ekspresi kita itu bagaimana? Kita harus cemberut atau kita senyum? Nah, yang disukai sama Tuhan adalah seperti yang firman Tuhan tadi bilang, kita harus mengasihi, mengampuni dengan sepenuh hati. Dengan apa tadi? Dengan ikhlas, dengan tulus. Berarti ketika saudara kita minta maaf atau ketika teman kita minta maaf, kita harus apa? Harus senyum. Kita senyum itu pertandakan bahwa kita itu benar-benar memaafkan teman kita, mengampuni teman kita dengan sepenuh hati kita. Nah, di situ kita akan apa? Merasakan sukacita nggak? Kalau misalnya sukacita nggak kalau kita memaafkan teman kita? Pasti sukacita kan? Kalau misalnya kita lagi berantem, terus teman kita minta maaf, kita kasih maaf karena disuruh sama mama papa atau disuruh sama bapak ibu guru di sekolah. Terus setelah itu muka kita masih cemberut. Terus kalau kira-kira pas sementara cemberut gitu,
ada teman kita yang tegur, kira-kira kita jadi senyum nggak? Pasti nggak kan? Pasti kebawa kan? Hati kita nggak tenang kan? Kita jadi nggak happy kan? Nah, kalau kita memaafkan, kita harus dengan sepenuh hati, seperti yang dikatakan sama firman Tuhan yang kita baca di awal tadi. Kita harus memaafkan dengan sepenuh hati kita. Kita harus memaafkan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan lapang dada kita. Nah, itu yang dikatakan memaafkan dengan sepenuh hati. Nah, sekarang Kakak Debbie, kita sama-sama bilang, ikuti Kak Debbie ya. Aku akan mengampuni semua orang seperti Tuhan Yesus mengampuni aku. Sekali lagi ya, aku akan mengampuni semua orang seperti Tuhan Yesus mengampuni aku. Ya, amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Kakak Debbie akan tutup dengan doa. Tetap dengan sikap yang manis, tetap dengan sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Ikuti setiap kata dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat baik, yang sudah mengajarkan kami tentang mengampuni Tuhan. Dan tadi kami sudah belajar tentang bagaimana kami mengampuni orang tua kami, bagaimana kami mengampuni saudara kami, bagaimana kami mengampuni teman kami, sahabat kami, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami yang melakukan kesalahan terhadap kami. Kiranya firman-Mu itu Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, seneng banget. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Tadi kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Debbie. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus terus pimpin kami dalam setiap pekerjaan dan tugas aktivitas yang kami kerjakan di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Papa dan Mama dan semua keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini ya. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa tiap hari baca kitab suci. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you.